Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang overview FTTX atau Fiber to the X, tentang penjelasan awal apa itu Fiber to the X atau berbagai macam jenis teknologi jaringan fiber optik. Pada bagian pertama, kita akan melihat bagaimana perkembangan jaringan lokal, khususnya jaringan yang digunakan untuk menghubungkan pelanggan dengan jaringan telekomunikasi. Pada tahap awal, jaringan akses lokal masih menggunakan kabel tembaga. Kalau kita perhatikan pada gambar bagian perkembangan jaringan lokal ini, jaringan dimulai dari MDF atau Main Distribution Frame. MDF merupakan titik terminasi dan distribusi kabel yang berada di sentral atau gedung telekomunikasi. Jalur dari MDF menuju rumah kabel ini disebut sebagai jaringan primer. Dan selanjutnya dari rumah kabel jaringan diteruskan ke sekunder, menuju ke jaringan sekunder, menuju ke DP atau distribution point. Dari distribution point, kabel kemudian diteruskan menuju KTB atau kontak terminal batas. Kemudian barulah menuju ke roset dan akhirnya sampailah ke terminal pelanggan atau di sini kalau kita lihat adalah device-nya adalah telepon. Jadi secara sederhana alurnya adalah MDF jaringan primer, RK jaringan sekunder, DP KTB roset, kemudian sampai ke pelanggan. Dan model jaringan seperti ini banyak digunakan pada jaringan telepon berbasis tembaga. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan pelanggan terhadap layanan internet dengan bandwidth yang semakin besar, penggunaan kabel tembaga mulai memiliki keterbatasan. Karena itulah, kemudian berkembang jaringan akses menggunakan teknologi fiber optik dengan jaringan tembaga. Pada gambar yang kedua, kalau kita lihat pada jaringan lokal akses fiber optik tembaga, jaringan dari MDF menuju MSAN atau MSOAN sudah menggunakan kabel fiber optik. Kalau kita lihat di sini berwarna hitam, di sini disebut jaringan feeder karena mampu membawa data dengan kapasitas yang jauh lebih besar dan jarak yang lebih jauh dibandingkan kabel tembaga. Setelah mencapai MSAN atau MSOAN, jaringan kemudian diteruskan menuju ke DP, menggunakan jalur sekunder. Lalu dari DP menuju ke KTB, dan dari KTB menuju ke roset dan berakhirlah di pelanggan. Perkembangan inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar menuju jaringan akses berbasis fiber optik secara menyeluruh yang nantinya kita kenal sebagai Fiber to the X atau FTTX. Jadi yang perlu kita pahami dari perkembangan ini adalah awalnya jaringan akses ini menggunakan tembaga dari sentral sampai pelanggan. Kemudian fiber optik mulai digunakan pada bagian feeder, sedangkan sisi pelanggan masih menggunakan kabel tembaga. Dan perkembangan berikutnya adalah bagaimana fiber optik ini dapat diperpanjang semakin dekat, bahkan sampai ke lokasi pelanggan. Inilah yang menjadi dasar pembahasan kita mengenai Fiber to the X atau FTTX. Setelah sebelumnya kita melihat perkembangan jaringan akses dari kabel tembaga hingga penggunaan fiber optik pada bagian feeder, sekarang kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu Fiber to the Home atau FTTH. Sesuai dengan namanya, Fiber to the Home berarti jaringan fiber optik yang dibangun hingga mendekati atau sampai ke lokasi pelanggan. Dalam hal ini rumah pelanggan. Kalau kita lihat berada di paling ujung di sini. Pada gambar ini kita dapat melihat bagaimana perjalanan kabel fiber optik dari sisi jaringan operator sampai ke pelanggan. Jaringan dimulai dari ODF atau
Optical Distribution Frame. ODF merupakan tempat terminasi, pengelolaan, dan distribusi kabel fiber optik dari sisi sentral atau perangkat jaringan. Dari ODF, kabel feeder optik masuk ke bagian disebut kabel feeder dan menuju ke ODC atau Optical Distribution Cabinet. ODC merupakan titik distribusi fiber optik yang biasanya digunakan untuk mengatur dan mendistribusikan sejumlah core fiber menuju area layanannya. Nah, selanjutnya, setelah dari ODC, jaringan diteruskan melalui kabel distribusi menuju ke ODP atau Optical Distribution Point. ODP ini merupakan titik distribusi yang lokasinya sudah semakin dekat dengan pelanggan. Biasanya ada di tiang-tiang atau ada di beberapa area yang ada di sekitar pelanggan. Dari ODP ini, kabel kemudian masuk ke jaringan drop atau jaringan yang sudah menggunakan kabel drop core. Biasanya menggunakan kabel ke drop core yang kabelnya itu menghubungkan titik distribusi, yaitu di ODP, menuju ke rumah pelanggan. Setelah itu, kita masuk ke dalam OTP atau Optical Termination Premise. OTP ini sebenarnya berfungsi sebagai titik terminasi fiber optik di sisi pelanggan sebelum koneksi diteruskan ke perangkat yang ada di dalam rumah. Dari OTP, jaringan masuk ke dalam bagian indoor atau masuk ke dalam bagian area rumah pelanggan, kemudian menuju ke optical rosette. Optical rosette ini merupakan titik terminasi atau outlet fiber optik di dalam lokasi pelanggan. Selanjutnya, fiber optik dihubungkan ke perangkat ONT atau Optical Network Termination. ONT ini yang sudah menjadi salah satu perangkat penting di sisi pelanggan, mengubah dari sinyal optik menuju ke sinyal digital atau sinyal listrik gitu ya. Nah, dari layanan ONT ini nanti pelanggan bisa menikmati beberapa layanan seperti internet, televisi, telepon, dan lain sebagainya. Nah, pada gambar ini ada satu istilah penting yang perlu kita pahami, yaitu ODN atau Optical Distribution Network. ODN adalah keseluruhan dari jaringan fiber optik yang ada di dalam gambar ini. Jadi ODN ini terdiri dari kabel fiber optik, passive splitter atau coupler, konektor, serta berbagai aksesori pendukung lainnya. Disebut jaringan pasif karena pada jalur distribusinya tidak terdapat perangkat aktif yang membutuhkan sumber listrik. Jadi dari ODF ke ODC sampai ke optical rosette itu menjadi layanan transmisi pasif fiber optik. Jadi tidak menggunakan sumber listrik atau membutuhkan alat seperti switch atau router. Komponen seperti splitter bekerja dengan prinsip optik untuk membagi satu jalur fiber menjadi beberapa jalur menuju pelanggan. Jadi, kita sederhanakan alurnya. Kita dapat melihat perjalanan jaringan dari ODF, kemudian melalui feeder menuju ODC, dilanjutkan melalui jaringan distribusi menuju ODP, kemudian melalui kabel drop menuju OTP, masuk ke jaringan indoor dan optical rosette, hingga akhirnya terhubung ke ONT di sisi pelanggan. Dari sinilah kita bisa melihat perbedaan antara fiber to the home dengan jaringan sebelumnya. Yang ini, ini full menggunakan tembaga. Kalau yang nomor 2 di sini dari MDF ke MSAN ini di kabel feedernya ini sudah menggunakan kabel fiber optik, sedangkan untuk jaringan fiber to the home ini dari ODF sampai ke pelanggan itu sudah menggunakan
fiber optik. Inilah konsep dasar yang menjadi fondasi dari teknologi FTTX yang akan kita pelajari selanjutnya. Baiklah, pada slide ini kita akan memulai mengenal istilah FTTX. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan FTTX? Kira-kira ada yang tahu apa itu FTTX? Jadi FTTX itu adalah merupakan singkatan dari Fiber to the X, di mana huruf X ini menunjukkan lokasi atau titik akhir tempat fiber optik tersebut dihantarkan. Jadi, yang membedakan antara satu jenis FTTX dengan jenis lainnya adalah seberapa dekat fiber optik tersebut dibawa menuju pengguna atau pelanggan. Pada gambar yang kalian lihat ini, dapat kita amati berbagai contoh implementasi dari FTTX, yaitu kalau lihat dari gambar ada FTTB, ada FTTH, ada FTTT, dan ada FTTZ. Kita mulai dari bagian kiri bawah, yaitu FTTB atau Fiber to the Building. Pada Fiber to the Building, fiber optik dihantarkan sampai ke sebuah gedung, misalnya gedung perkantoran, apartemen, sekolah, atau gedung bertingkat. Setelah fiber mencapai gedung, distribusi menuju masing-masing pengguna di dalam gedung dapat menggunakan media lain, misalnya kabel Ethernet atau kabel tembaga, tergantung dari desain jaringan yang ada di dalam gedungnya. Jadi, pada FTTB ini adalah titik akhir bukan langsung ke masing-masing ruangan atau pelanggan, tapi sampai ke gedung. Jadi kalau kita lihat dari FTM di sini atau pusat terminasi manajemen kabelnya atau dari ISP-nya, di sini ditransmisikan menggunakan kabel feeder. Selanjutnya, fiber to the home. Ini merupakan salah satu bentuk FTTX yang sangat umum kita jumpai pada layanan internet rumah. Pada FTTH, fiber optik dibawa hingga ke rumah pelanggan. Dari jaringan distribusi, fiber diteruskan melalui kabel drop menuju sisi pelanggan dan kemudian terhubung ke perangkat seperti ONT atau ONU. Karena fiber optik sampai ke rumah pelanggan, FTTH mampu memberikan kapasitas dan kualitas transmisi yang sangat tinggi. Jadi kalau kita berlangganan internet fiber di rumah, salah satu kemungkinan arsitektur jaringan yang digunakan adalah fiber to the home. Lalu kalau kita lihat lagi ada FTTT. Jadi FTTT itu adalah singkatan dari Fiber to the Tower. Fiber to the Tower ini digunakan pada jaringan yang menghubungkan lokasi tower telekomunikasi atau BTS. Fiber digunakan sebagai jalur transport atau backhaul dari jaringan operator menuju ke site BTS-nya. Nah, setelah sampai di lokasi tersebut, perangkat radio kemudian melayani komunikasi wireless ke perangkat pengguna. Jadi, fiber to the tower ini, fiber optik tidak diarahkan ke rumahnya, tetapi menuju lokasi tower atau site telekomunikasi. Biasanya ini digunakan di daerah-daerah terpencil, di pedesaan, ya, di pedalaman, dan di pegunungan biasanya. Selanjutnya ada FTTZ atau Fiber to the Zone. Nah, berikut adalah FTTZ atau Fiber to the Zone yang bisa kita amati di bagian bawah di gambar ini. Pada konsep ini, fiber optik dibawa sampai ke suatu zona atau area tertentu. Di dalam zona tersebut kemudian terdapat perangkat distribusi yang melanjutkan koneksi ke pelanggannya. Pada gambar ini ya,
kita bisa melihat adanya perangkat seperti MSAN, kemudian dari perangkat tersebut koneksi dapat diteruskan menggunakan kabel tembaga menuju pelanggan. Kemudian dari perangkat MSAN ini nanti bisa kita distribusikan ke berbagai macam rumah atau area-area perkantoran atau sekolah. Dengan pendekatan ini, operator tidak harus membawa fiber optik ya secara langsung sampai ke setiap pelanggannya. Fiber cukup sampai titik zona saja, jadi ada di sini, ada di tengah-tengah atau di area yang sudah ditentukan zonanya. Lalu dari MSAN ini, jaringan akses dari titik ini tersebut bisa menggunakan media lain. Bisa menggunakan tembaga, atau menggunakan akses point, point to point, dan lain sebagainya. Jadi cara memahami fiber to the X ini sebenarnya menggambarkan lokasi terminasi fiber optiknya. Jika fiber sampai ke rumah, maka disebut fiber to the home. Jika sampai fiber ini ke gedung, berarti fiber to the building. Jika sampai ke tower, maka disebut dengan fiber to the tower. Dan jika fiber sampai ke suatu zona atau area tertentu, kita dapat menyebutnya fiber to the zone atau FTTZ. Jadi jangan hanya menghafalkan kepanjangan saja, FTTB, FTTH, FTTT, atau FTTZ. Yang paling penting adalah memahami konsep di balik huruf X tersebut. Huruf X ini menunjukkan kemana fiber optik tersebut mau dihantarkan atau di mana titik akhir dari jaringan fiber berada. Nah, semakin dekat fiber optik dibawa menuju pengguna, umumnya semakin sedikit bagian jaringan yang harus menggunakan media lain seperti tembaga. Pada pembahasan berikutnya kita akan melihat detail bagaimana struktur jaringan FTTX ini dibangun. Mulai dari sisi sentral, jaringan feeder, distribusi drop, kabel, hingga perangkat di sisi pelanggannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang arsitektur FTTX. Jika pada slide sebelumnya kita sudah mengenal beberapa istilah FTTX. Sekarang kita akan melihat posisi masing-masing teknologi tersebut di dalam jaringan akses. Perhatikan gambar ini. Di sisi paling kiri terdapat CO atau Central Office yang dapat kita pahami sebagai sentral atau pusat jaringan operatornya. Dari CO, jaringan kemudian menuju ke beberapa titik distribusi. Pada gambar terdapat kabinet atau rumah kabel atau RK. Kemudian DP atau TP, selanjutnya ada TB, kemudian menuju ke IKR atau IKG. Dan akhirnya pelanggan yang ditunjukkan sebagai gambar PLGN ya atau pelanggan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah posisi titik terakhir fiber optiknya. Kalau kita lihat, kalau fiber to the zone atau FTTZ, ini belum sampai, kabel fibernya belum sampai dibawa sampai ke pelanggan. Jadi kabel fibernya ini baru hanya sampai kabinet atau RK. Berikutnya FTTC atau fiber to the tube. Nah, FTTC ini fiber optik dibawa lebih jauh. Kalau kita lihat di sini lebih jauh dibandingkan FTTZ, yaitu sampai ke perangkat DP atau TP. Setelah titik tersebut, koneksi dapat dilanjutkan menggunakan media lain menuju ke pelanggan. Nah, dengan kata lain, fiber sudah semakin dekat dengan pelanggan, tapi belum sepenuhnya menggunakan fiber optik. Karena untuk FTTC ini, itu baru hanya sampai DP atau TP atau distribution point.
Lalu fiber to the building atau FTTB, kalau kita lihat di sini dari CO atau Central Office menggunakan FTTB. Kalau kita lihat di sini kabel fiber optiknya sudah melewati kabinet atau rumah kabel, sudah melewati distribution point, lalu sampai ke TB atau terminal batas. Contohnya dapat kita temukan pada gedung perkantoran, apartemen, sekolah, hotel, atau bangunan lainnya. Setelah fiber mencapai gedung, koneksi dapat didistribusikan kembali ke pengguna yang berada di dalam gedung menggunakan teknologi dan media transmisi yang berbeda-beda. Bisa menggunakan kabel UTP, bisa menggunakan access point, dan lain sebagainya. Jadi, FTTB ini, fiber optik itu dari central office menuju ke terminal batas ini, atau TB, itu sudah menggunakan fiber optik. Tapi belum sampai ke dalam ruangan atau unit pelanggan. Misalnya dari ISP menuju ke ODC, menuju ke ODP, lalu ke misalnya TB-nya ini ada di ruang ICT, tapi nanti di ruang ICT didistribusikan internetnya menuju ke ruang jurusan, ruang guru, ruang TO itu menggunakan kabel jaringan atau di ruang kelas menggunakan access point. Jadi memang ini konsepnya adalah fiber to the building atau FTTB. Lalu bagaimana dengan FTTH, fiber to the home? Namanya saja to the home, berarti sudah ada di rumah fibernya. Jadi layanan fiber to the home ini arsitekturnya, fiber optik ini dibawa lebih jauh lagi hingga mencapai sisi rumah atau lokasi pelanggannya. Nah, pada gambar ini ada dari central office sampai ke pelanggan itu sudah menggunakan fiber optik. Seperti itu. Jadi, kalau kita perhatikan keempat arsitektur tersebut sebenarnya konsepnya sangat sederhana ya. Perbedaan terletak pada seberapa dekat titik terminasi fiber terhadap pelanggannya. Kalau FTTZ di sini, fiber berhenti di area zone-nya saja atau RK-nya saja. Kalau FTTC ini fiber dibawa sampai titik yang lebih dekat dengan pelanggan, seperti curb atau titik distribusi. Selanjutnya, untuk yang FTTB atau fiber to the building ini, fiber hanya sampai ke gedung saja. Sedangkan FTTH ini fiber optiknya sudah diteruskan sampai ke lokasi pelanggannya. Jadi penekanan konsep yang harus kita pahami dalam arsitektur FTTX ini, jangan hanya menghafalkan kepanjangan. Yang penting kalian harus paham prinsipnya ya. Semakin dekat fiber optik dibawa ke pelanggan, maka semakin kecil bagian jaringan yang harus menggunakan media selain fiber. Nah, inilah alasan mengapa FTTH menjadi salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi sampai ke rumah pelanggan. Seperti itu. Oke, kalau kita lihat selanjutnya adalah slide elemen dan network FTTH. Jadi pada dasarnya dari sebuah rangkaian jaringan FTTH ini dibagi menjadi 4 segmen ya. Jadi ada segmen feeder, ada segmen distribusi, dan ada segmen drop, dan ada indoor. Dimana kalau di segmen A, oke, di segmen A di sini dari OLT ke ODF atau Optical Distribution Frame ini biasanya menggunakan kabel patchcore ya. Lalu dari ODF ke Optical Distribution Cabinet, segmen A ini menggunakan FO feeder. Biasanya ini membawa
lebih dari 12 core ya, 12 core kabel. Dari ODC ini barulah menuju ke optical distribution point atau ODP. Di sini disebut dengan jaringan FO distribusi, yaitu berada di area segmen B. Dari segmen B ini, dari ODP, baru kabel FO ini menuju ke area segmen C dan D menggunakan kabel drop. Biasanya menggunakan kabel drop core masuk ke perangkat namanya OTP. Lalu dari OTP di sini menuju ke segmen D atau adalah segmen dari pelanggannya, ya, hampir menuju ke titik akhir, yaitu menggunakan kabel indoor. Biasanya juga menggunakan kabel patch core ya, atau dari di sini menggunakan kabel drop, lalu di splicing di dalam perangkat roset, lalu dari roset menuju perangkat ONT ini biasanya menggunakan patch core, kabel patch core seperti itu. Oke, selanjutnya anak-anak, pada slide ini kita akan mengenal berbagai elemen dan perangkat yang digunakan dalam jaringan FTTX, khususnya perangkat yang termasuk dalam Optical Distribution Network atau ODN. Kalau lihat pada gambar, perangkat-perangkat tersebut dikelompokkan berdasarkan lokasi pemasangan, yaitu ada ODF atau FTM, perangkat OSP atau outside plane, ada perangkat di dalam gedung, dan perangkat yang ada di dalam rumah. Kita mulai dari ODF atau FTM ya. Jadi ODF ini merupakan singkatan dari Optical Distribution Frame, sedangkan FTM ini umumnya digunakan untuk menyebut Fiber Termination Management. Nah, perangkat ini biasanya berada di sisi sentral atau digunakan sebagai tempat terminasi penyambungan, pengaturan, serta distribusi kabel fiber optik. Di dalamnya ini terdapat berbagai macam komponen seperti patch panel, adapter, splice tray, dan patch cord ya, yang digunakan untuk menghubungkan fiber dari perangkat aktif menuju ke jaringan ODN. Jadi secara sederhananya ODF ini dapat kita anggap sebagai titik pengelolaan fiber optik di sisi sentralnya ya, atau di data centernya, seperti itulah. Ada lagi OSP atau outside plane. Selanjutnya bagian OSP ini, kalau kita lihat pada gambar ya, di sini ada bentuk enclosure dan kabinet yang digunakan untuk melindungi serta mengelola sambungan fiber optik. Contohnya adalah ODC atau Optical Distribution Cabinet. Jadi di bagian ini kita akan menemukan splitter, karena pada jaringan PON ini splitter biasanya ditempatkan pada bagian ODN. Perangkat-perangkat OSP ini ya harus dirancang menggunakan perangkat-perangkat yang nantinya bisa menghadapi kondisi lingkungan luar ya, seperti panas, hujan, debu, kelembapan, dan gangguan fisik lainnya. Jadi harus bisa melindungi kabel fiber optik atau passive splitter yang ada di dalamnya. Jadi perangkat-perangkat OSP ini, di bagian OSP ini harus dirancang untuk menghadapi kondisi dan lingkungan luar ya, seperti panas, hujan gitu ya,
terus kelembapan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada di dalam gedung. Kalau kita lihat di dalam gedung seperti ini, jadi pada implementasinya untuk yang fiber to the building atau fiber to the home pada gedung bertingkat, kita membutuhkan sebagai perangkat melakukan terminasi atau distribusi fiber di dalam bangunan. Perangkat ini yang nantinya akan ditemukan antara lain dari indoor fiber distribution box menuju ke termination box ya, splice box atau box patch panel serta pelangkat fiber lainnya ya. Ya fungsinya sebagai media sambung ya, kemudian mendistribusikannya menuju ke masing-masing jaringan, masing-masing rantai dan lain sebagainya lah ya, seperti itu. Nah, dengan demikian bagian indoor ini menjadi penghubung antara jaringan OSP di luar gedung dengan jaringan yang ada di dalam gedungnya, seperti itu. Oke, misalnya kita bahas tentang di segmen A ini ya. Dari segmen A, misalnya di sini dari central office, dari ISP-nya, ini dihubungkan melalui, contohnya ini menggunakan duct dan manhole ya, jadi di bawah tanah. Nanti akhirnya masuk ke ODC di sini, Optical Distribution Cabinet. Nah, biasanya kabel yang digunakan itu kalau di bawah tanah adalah kabel fiber duct gitu ya. Jadi di dalam kabel fiber optik ini di sini ada dua, ada kabel duct yang biasanya digunakan di bawah tanah atau kabel fiber aerial ya, atau kabel yang biasanya dibentangkan di atas udara dan biasanya menggunakan menggunakan tiang ya sebagai penyangganya. Dan kapasitas FO yang digunakan pada bagian feeder biasanya kabel duct itu dari 48 core sampai 264 core. Lalu untuk kabel udara dari 48 core sampai dengan 94 core. 96 core, tergantung kondisi di lapangan ya. Baik itu potensi existing feeder, pemenuhan home pass serta pengembangannya ya, seperti itu. Jadi ini gambarannya di bawah tanah itu nanti menggunakan contoh duct pipa PVC, lalu di dalam pipa PVC ini nanti ada pelindung kabel FO-nya, yaitu contoh duct pipanya ya, HDPE-nya seperti itu. Oke, selanjutnya di bagian segmen A di feeder FO bahkan kabel jenis fiber feeder FO ODC ke splitter biasanya di sini menggunakan ukuran 10/8 mm dan 12/10 mm, di mana ukuran ini hanya mempunyai kolongan ya sampai dengan 7 way. Di sini misalnya ada satu tube saja, 1 way. Di sini ada 2 way. Selanjutnya ada 4 way, ada 7 way. Di sini misalnya primary tube ada 1 way, 2 way, 4 way dan 7 way. Primary tube-nya luarnya itu 10 mm. Kalau dalamnya itu adalah 8 mm. Dan kapasitas kabel yang digunakan ada 24 core, 48 core, 72 core. Nah, potensi primary luar kabelnya itu 5,6 mm ya, seperti itu. Lalu ada lagi yang 1210, di sini luarnya 12 mm, dalamnya 10 mm seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada segmen C ya,
Itu biasanya dalam segmen C ini sudah menggunakan kabel bertipekan kabel drop. Dalam kabel drop ini berfungsi meneruskan ya sinyal optik dari ODP ke rumah-rumah pelanggan. Tipe kabel drop ini biasanya digunakan tipe G657. Hal ini dimaksudkan untuk menanggulangi lokasi instalasi yang banyak belokan, sehingga menggunakan fiber band menghindari yaitu bending intensitasnya ini tidak terjadi ya. Jadi kapasitas kabel drop ini umumnya menggunakan 1 core, 2 core, dan 4 core. Oke, di sini biasanya kalau kita lihat di kabel tembaga ini ada 2 buah kawat tembaga ya. Tadi fungsinya itu adalah harus bisa menghindari bending seperti itu. Lalu ada roset atau optical terminal premise ya atau sambungan ya atau penghubung antara kabel drop menuju ke kabel indoornya. Dan biasanya untuk instalasinya di segmen C ini harus di spacing ya, disambung. Jadi seperti ini contohnya kabel indoornya. Dan segmen D di sini adalah roset, yaitu optical roset. Roset ini merupakan perangkap pasif yang diletakkan dalam rumah pelanggan yang menunjukkan menjadi satu titik terminasi batas akhir daripada rangkaian fiber optik. Biasanya 1 atau 2 pot ya. Seperti ini bentuknya roset. Oke, selanjutnya sebelum kita membahas lebih jauh mengenai instalasi dan jaringan FTTX, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana struktur sebuah kabel serat optik. Pada gambar ini kita dapat melihat bahwa kabel fiber optik tidak hanya terdiri dari satu bagian saja. Di dalamnya terdapat beberapa lapisan yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Jadi secara umum struktur yang akan kita bahas pada komponen serat optik ini terdiri dari core, cladding, coating atau buffer, string member atau outer jacket ya. Lapisan yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah core ya. Kita mulai dari bagian yang paling dalam yaitu core. Core ini atau inti merupakan bagian utama dari serat optik ya, yang berfungsi sebagai media tempat cahaya merambat untuk membawa informasi. Core ini biasanya terbuat dari material kaca atau glass pada fiber optik komunikasi. Ukuran core relatif sangat kecil. Pada fiber single mode, ukuran core umumnya sekitar 8-10 mikrometer. Sedangkan pada multimode, ukurannya lebih besar, umumnya sekitar 50 atau 62,5 mikrometer. Jadi, kita berbicara tentang proses pengiriman data menggunakan fiber optik. Cahaya yang membawa informasi tersebut itu merambat melalui core gitu ya. Seperti itu. Lalu lapisan yang kedua. Jadi core ini dikelilingi oleh bagian yang disebut dengan cladding. Kalau kita cladding ya. Cladding juga terbuat dari material kaca, tetapi mempunyai indeks bias yang lebih rendah dibandingkan core. Perbedaan indeks bias antara core dan cladding inilah yang memungkinkan cahaya tetap dipandu dalam serat melalui prinsip total internal reflection atau pemantulan internal total. Dengan demikian, cladding bukan sekedar lapisan pelindung, tetapi mempunyai peranan penting dalam menjaga agar cahaya ini tetap berada di dalam jalur serat optiknya.
Jadi secara sederhana, core adalah tempat cahaya merambat, sedangkan cladding ini membantu mempertahankan cahaya agar tetap terpandu dalam core ini. Lapisan berikutnya adalah coating yang ber, be- apa, yang ada di dalam gambar. Ya, pada beberapa jenis kabel juga berkaitan dengan sistem buffer ya. Jadi beberapa berbeda dengan core dan cladding yang berfungsi secara optik, coating berfungsi terutama itu fungsinya adalah perlindungan secara mekanis terhadap serat serat kaca itu ya. Jadi lapisan ini membantu melindungi fiber dari goresan, kelembapan, benturan, serta tekanan atau tekukan yang dapat merusak bagian serat optiknya ya, bagian core dan cladding seperti itu. Jadi coating ini membantu menjaga agar bagian core dan cladding tetap terlindungi dari tekukan atau tekanan tadi ya, selama proses pemasangan ataupun penggunaan kabel. Selanjutnya adalah string member. String member atau elemen penguat biasanya ini digunakan untuk melindungi dari inti core, cladding, dan coating. Fiber optik ini sangat tipis dan relatif sensitif terhadap gaya tarik. Oleh karena itu, kabel membutuhkan elemen penguat agar dapat menahan gaya mekanis, terutama ketika kabel ditarik saat proses instalasi. Material string member dapat berbeda-beda tergantung jenis kabel. Salah satu material yang umum digunakan adalah aramid fiber yang sering dikenal dengan Kevlar pada bagian konstruksi tertentu dan biasanya digunakan material penguat lainnya. Yang perlu kalian pahami adalah string member ini bukan media untuk membawa data, tapi fungsi string member ini fungsinya adalah memberikan kekuatan mekanis pada kabel. Lalu lapisan yang terluar yaitu cable jacket atau outer jacket. Outer jacket ini merupakan lapisan pelindung terluar yang melindungi komponen di dalam kabel dari lingkungan luar. Material dan konstruksi outer jacket ini disesuaikan dengan jenis kabel dan lokasi penggunaannya. Misalnya, kabel yang dipasang di dalam ruangan mempunyai kebutuhan perlindungan yang berbeda dengan kabel yang dipasang di luar ruangan atau kabel yang digunakan untuk instalasi areal atau di atas udara. Nah, outer jacket ini membantu melindungi kabel dari berbagai pengaruh lingkungan dan gangguan mekanis sesuai spesifikasi kabel tertentu. Jadi kalau kita urutkan dari bagian paling dalam menuju bagian paling luar adalah yang pertama adalah core, kemudian cladding, coating atau buffer, string member, dan outer jacket. Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Core berfungsi sebagai jalur rambat cahayanya. Cladding membantu mempertahankan cahaya tetap terpandu di dalam core, jadi tidak keluar cahayanya, tidak terbiaskan. Coating atau buffer memberikan perlindungan terhadap serat. String member memberikan kekuatan mekanis pada kabel. Sedangkan outer jacket menjadi perlindungan terluar dari kabel. Nah, dengan memahami struktur ini, kita bisa mengetahui bahwa kabel fiber optik ini merupakan sebuah sistem yang terdiri dari bagian optik dan bagian mekanis. Dan bagian core dan cladding ini merupakan bagian yang sangat penting pada proses transmisi cahaya. Sedangkan coating, string, member, dan outer jacket berperan memberikan perlindungan serta kekuatan mekanis ya gitu. Nah, pemahaman ini nantinya harus kalian pahami dan sangat penting ketika kita melakukan pekerjaan fiber optik seperti stripping, splicing, termination maupun troubleshooting. Karena setiap lapisan kabel memiliki fungsi dan cara penanganannya yang berbeda-beda.
Jadi yang harus kalian ingat ya, ada 3 hal utama. Cahaya berjalan di core, cladding menjaga cahaya tetap terpandu, dan lapisan-lapisan di luarnya untuk melindungi serat dari kerusakan. Seperti itu. Baik, setelah memahami struktur fiber optik, sekarang kita akan membahas bagaimana sebenarnya fiber optik ini dapat mengirimkan informasi menggunakan cahaya. Jadi prinsip kerja fiber optik pada dasarnya adalah mengubah informasi menjadi sinyal cahaya. Kemudian mengirimkan cahaya tersebut melalui inti serat optik dan akhirnya mengubah kembali menjadi informasi di sisi penerima. Nah, proses tersebut dapat kita pahami melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama light source, lalu masuk ke inti serat optik, terjadi total internal reflection cahaya, lalu cahaya itu merambat sepanjang serat dan akhirnya dipancarkan atau diterima di ujung serat optik. Tahapan yang pertama adalah light source atau sumber cahaya. Pada sistem komunikasi fiber optik, informasi berupa data digital terlebih dahulu digunakan untuk mengendalikan sumber cahaya. Sumber cahaya yang digunakan dapat berupa LED atau laser diode, tergantung jenis sistem dan kebutuhan transmisinya. Sumber cahaya ini sebenarnya menghasilkan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Misal, pada sistem komunikasi fiber optik sering digunakan pada panjang gelombang 850 1310 atau 1550 nanometer. Jadi pada tahap pertama, sinyal listrik ini yang membawa informasi digunakan untuk mengatur sumber cahaya sehingga terbentuklah sinyal optik seperti itu. Jadi ada sumber cahayanya. Lalu yang kedua, setelah sumber cahayanya itu ada, maka cahaya ini akan merambat pada core atau fiber core-nya. Seperti kita bahas pada materi sebelumnya, core merupakan bagian utama dari fiber optik yang menjadi media perambatan cahaya. Core ini dikelilingi oleh cladding yang memiliki indeks bias lebih rendah dibandingkan core. Nah, perbedaan indeks bias ini di antara core ini, maka cahaya ini akan terpandu pada jaringan, pada serat optiknya, pada core-nya, seperti itu. Setelah cahaya ini masuk ke dalam core, maka akan terjadi yang namanya total internal reflection. Dalam bahasa Indonesianya yaitu pemantulan internal total. Jadi ketika cahaya ini merambat di dalam sebuah core dan mengenai batas antara core dan cladding, dengan kondisi sudut yang sesuai, cahaya akan mengalami pemantulan kembali ke dalam core. Karena proses inilah terjadi secara terus-menerus, cahaya dapat tetap terpandu di sepanjang serat optiknya. Jadi, bukan cahaya hanya memantulkan sekali. Cahaya mengalami proses pemantulan internal secara berulang-ulang sepanjang jalur fiber. Syarat pentingnya adalah indeks bias core harus lebih tinggi daripada indeks bias cladding. Sudut datang cahaya harus memenuhi kondisi untuk terjadi pemantulan total internal reflection tadi. Lalu setelah itu, perambatan cahaya dalam serat ini merambat sepanjang core dari sisi pengirim menuju sisi penerimanya. Dalam perjalanannya, cahaya membawa informasi yang telah dikodekan dalam bentuk sinyal optik. Dan karena menggunakan media cahaya, fiber optik mampu menyediakan kapasitas transmisi yang sangat besar dan dapat digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Namun, cahaya dapat mengalami sejumlah rugi atau loss, misalnya akibat absorpsi, scattering, bending, konektor, dan sambungan atau splash.
Oleh karena itu, dalam perancangan jaringan fiber optik kita perlu memperhitungkan attenuation atau redaman dan optical power budget agar nanti cahaya yang kita terima di ujung di ujung seratnya itu menerima cahaya yang bagus nilainya. Lalu pemancaran di ujung serat. Setelah cahaya mencapai ujung fiber, tahap berikutnya adalah pemancaran atau keluarnya sinyal optik dari serat menuju ke perangkat penerima. Pada sisi penerima, cahaya kemudian ditangkap oleh perangkat penerima optik, seperti fotodiode. Fotodiode ini mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal listrik, sehingga informasi yang dikirim dapat diproses oleh perangkat jaringan. Dengan demikian, proses komunikasi fiber optik ini sebenarnya merupakan proses konversi listrik menjadi cahaya pada sisi pengirim. Pada sisi penerima, konversi dari cahaya menjadi listrik kembali. Seperti itu. Jadi seperti itu prinsip dasar komunikasi fiber optik. Cahaya yang dihasilkan oleh light source masuk ke dalam core, kemudian dipandu oleh perbedaan indeks bias antara core dan cladding melalui prinsip total internal reflection. Cahaya tersebut lalu merambat sepanjang serat hingga mencapai ujung fiber. Kemudian diterima dan dikonversi kembali menjadi sinyal listrik. Jadi prinsip inilah yang menjadi dasar bagaimana jaringan fiber optik ini mampu membawa data dengan kapasitas yang besar dan jarak yang jauh ya, seperti itu. Jadi kalimat tadi sebenarnya bisa menggambarkan 5 tahap utama. Yang pertama, pada saat jaringan fiber optik ini akan kita lakukan pemasangan, instalasi, maka kita harus perhatikan yang pertama adalah sumber cahayanya. Lalu sumber cahaya ini benar-benar masuk ke dalam core, dan dalam core ini nanti akan mengalami yang namanya total internal reflection dan merambat sepanjang jalur fiber optik, kemudian diterima di ujung fiber, seperti itu. Jadi kalau kita lihat alurnya seperti ini. Tadi dari sinyal listrik tadi masuk ke dalam transmitter circuit, di mana di dalam transmitter circuit ini dikonversi dari sinyal listrik menjadi sinyal cahaya. Dari sinyal cahaya ini lalu merambatlah cahaya tersebut pada fiber optik. Lalu di sisi penerima nanti ditangkap oleh detektor fotodiode tadi, lalu dikonversi kembali dari sinyal cahaya menjadi sinyal listrik. Seperti itulah sederhananya. Setelah memahami prinsip kerja fiber optik, sekarang kita membahas salah satu karakteristik penting dalam transmisi fiber optik, yaitu redaman atau attenuation. Redaman adalah berkurangnya daya atau kekuatan sinyal cahaya ketika merambat melalui fiber optik dari satu titik ke titik yang lain. Jadi ketika cahaya masuk ke dalam fiber optik, maka cahaya yang akan diterima di ujung fiber akan lebih kecil dibandingkan daya yang dikirimnya. Semakin besar redaman yang terjadi, semakin kecil daya optik yang sampai ke sisi penerima. Redaman biasanya dinyatakan dalam satuan dB atau desibel, sedangkan redaman persatuan panjang fiber biasanya dinyatakan dB per kilometer. Faktor pertama yang ditunjukkan pada gambar adalah absorption loss atau redaman akibat absorpsi. Redaman absorpsi terjadi ketika sebagian energi cahaya diserap oleh material fiber optik dan berubah menjadi bentuk energi lain, sehingga daya cahaya yang merambat semakin berkurang. Absorpsi dapat berasal dari material fiber itu sendiri, maupun pengotor atau impuritas yang terjadi dalam material. Karena itulah kualitas bahan fiber optik sangat berpengaruh terhadap besarnya redaman. Berikutnya adalah
Rayleigh scattering atau hamburan Rayleigh. Pada kondisi nyata, struktur material fiber tidak benar-benar sempurna dari homogen pada skala mikroskopis. Ketidaksempurnaan kecil tersebut menyebabkan sebagian cahaya mengalami hamburan ke berbagai arah. Akibatnya, tidak seluruh energi cahaya tetap berada pada jalur transmisi, dan sebagian daya optik menjadi hilang. Rayleigh scattering merupakan salah satu mekanisme dasar yang menyebabkan redaman intrinsik pada fiber optik. Selanjutnya pada gambar di sini ada scattering due to structure disuniformity, yaitu hamburan akibat ketidakseragaman struktur fiber. Idealnya, struktur core dan cladding harus memiliki karakteristik yang sangat seragam sepanjang fiber. Namun, dalam proses manufaktur, dapat terjadi ketidaksempurnaan atau variasi kecil pada struktur fiber. Ketidaksempurnaan tersebut dapat menyebabkan cahaya mengalami hamburan sehingga sebagian daya optik tidak dapat sampai ke penerima. Selanjutnya ada microbending loss. Microbending merupakan tekukan kecil pada fiber yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Meskipun kecil, tekukan tersebut dapat menyebabkan sebagian cahaya keluar dari jalur propagasinya, sehingga terjadi penurunan daya optik. Microbending dapat disebabkan oleh tekanan mekanis, konstruksi kabel, proses instalasi, atau kondisi fisik tertentu pada kabel. Jadi, fiber optik tidak hanya harus dijaga agar tidak patah, tapi juga harus menghindari tekanan dan tekukan kecil yang berlebihan. Selanjutnya ada radiation loss due to bends, yaitu redaman akibat tekukan fiber yang lebih besar. Ketika fiber ditekuk dengan radius tertentu, kondisi perambatan cahaya di dalam core dapat berubah. Sebagian cahaya dapat keluar dari core dan menjadi radiasi keluar fiber. Akibatnya, daya optik yang tersisa di dalam fiber semakin berkurang. Karena itu, dalam instalasi fiber optik, kita harus memperhatikan minimum band radius atau radius tekuk minimum yang ditentukan oleh spesifikasi kabel. Analoginya perlu kalian bayangkan. Bayangkan kita mengalirkan air melalui selang. Kalau selang ditekuk terlalu tajam, aliran air akan terganggu. Pada fiber optik prinsipnya berbeda, tetapi secara sederhana kita bisa membayangkan bahwa tekukan yang terlalu tajam dapat menyebabkan sebagian cahaya tidak lagi terpandu dengan baik. Selanjutnya adalah lateral pressure. Lateral pressure ini yaitu tekanan dari arah samping fiber. Tekanan samping ini dapat menyebabkan perubahan bentuk atau microbending pada fiber. Akibatnya, kondisi perambatan cahaya terganggu dan terjadi tambahan redaman. Hal ini menjadi alasan mengapa saat melakukan instalasi, fiber optik harus ditangani dengan hati-hati dan tidak boleh diberi tekanan secara berlebihan. Seperti itu. Lalu, selanjutnya ada splicing loss. Splicing loss ini adalah redaman yang terjadi pada titik sambungan dua fiber optik. Idealnya, dua ujung fiber yang disambung harus memiliki alignment atau alignment yang sangat baik. Namun, pada praktiknya dapat terjadi sedikit perbedaan posisi core, diameter core, atau kondisi permukaan fiber. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan sebagian daya optik tidak dapat diteruskan secara sempurna dari fiber pertama ke fiber kedua. Akibatnya muncul splice loss. Dalam pekerjaan fiber optik, terutama saat melakukan fusion splicing, kualitas hasil sambungan sangat penting untuk menjaga agar loss tetap rendah. Selanjutnya ada Fresnel reflection. Fresnel reflection itu adalah pantulan sebagian cahaya
yang terjadi ketika cahaya melewati batas antara dua media dengan perbedaan indeks bias. Fenomena ini dapat terjadi misalnya pada interface atau sambungan yang tidak memiliki kontak optik yang sempurna. Sebagian cahaya dipantulkan kembali dan tidak diteruskan menuju ke sisi berikutnya, sehingga menimbulkan optical loss. Selanjutnya ada coupling loss with receiving element. Hal ini terjadi ketika cahaya dipindahkan dari satu komponen optik ke komponen lainnya. Pada sisi pengirim terdapat coupling loss with emitting element, yaitu loss ketika sumber cahaya dikoppel atau dimasukkan ke dalam fiber. Sedangkan pada sisi penerima terdapat coupling loss with receiving element, yaitu loss ketika cahaya dari fiber dikoppel menuju perangkat penerima. Kualitas alignment antara sumber cahaya, fiber, dan penerima sangat berpengaruh terhadap coupling loss ini. Jadi kesimpulan dari redaman ini adalah redaman dapat berasal dari karakteristik material fiber seperti absorption dan Rayleigh scattering, serta faktor mekanis seperti microbending, bending, dan tekanan dari luar. Selain itu, terdapat redaman pada sambungan interface seperti splicing, loss, Fresnel reflection, dan coupling loss. Maka dari itu, dalam pekerjaan FTTX, kita harus berusaha meminimalkan berbagai sumber redaman tersebut. Misalnya, saat melakukan instalasi, kita harus memperhatikan radius tekuk kabel. Saat melakukan stripping dan cleaving, permukaan fiber harus dipersiapkan dengan baik. Saat melakukan fusion atau splicing, alignment harus tepat dan hasil splice harus memiliki loss yang rendah. Kita juga harus memperhatikan kualitas konektor, adapter, patch core, splitter, dan seluruh komponen pasif yang berada di jalur optik. Semua loss dari setiap komponen tersebut pada akhirnya akan terakumulasi menjadi total loss pada sebuah link fiber optik. Nah, inilah alasan mengapa dalam perencanaan jaringan fiber optik kita perlu menghitung optical power budget. Kita harus memastikan bahwa setelah seluruh redaman diperhitungkan, daya optik yang sampai di sisi penerima masih berada di dalam batas sensitivitas perangkat penerimanya. Jika total redaman terlalu besar, daya yang akan diterima bisa berada di bawah batas sensitivitas receiver dan link dapat mengalami gangguan atau bahkan tidak dapat bekerja. Jadi ingat anak-anak, semakin besar total loss pada link fiber, semakin kecil daya optik yang sampai ke receiver. Tugas seorang teknisi fiber bukan menghilangkan redaman sepenuhnya, karena redaman tidak mungkin nol, tetapi memastikan redaman tetap berada dalam batas yang diperbolehkan oleh desain jaringan. Selanjutnya, kita akan membahas transmission mode atau mode transmisi pada fiber optik. Istilah mode pada fiber optik berkaitan dengan pola atau jalur perambatan cahaya yang dapat merambat di dalam cahaya. Berdasarkan jumlah mode yang dapat merambat, fiber optik secara umum dibagi menjadi dua, yaitu single mode dan multi mode. Single mode sesuai dengan namanya, berarti fiber ini dirancang agar satu mode utama cahaya dapat merambat dalam core. Perhatikan gambar yang ada di dalam layar. Core pada single mode terlihat sangat kecil dibandingkan dengan multi mode. Pada gambar ini, diameter core single mode ditunjukkan sekitar 9 mikrometer. Secara umum, kita kenal sebagai ukuran nominal sekitar 8-10 mikrometer. Karena ukuran core-nya sangat kecil,
Core yang masuk harus memiliki kondisi propagasi yang sesuai, sehingga hanya satu mode yang dapat merambat secara efektif. Mengapa single mode sangat cocok untuk jarak jauh? Karena hanya satu mode utama yang merambat. Perbedaan waktu tempuh antara mode yang terjadi pada multimode dapat dihindari. Hal ini membuat modal dispersion sangat kecil, sehingga sinyal dapat mempertahankan kualitas pada jarak yang jauh dan bandwidth yang tinggi. Oleh karena itu, single mode banyak digunakan pada jaringan telekomunikasi, jaringan backbone, jaringan metropolitan, hingga jaringan FTTH. Selanjutnya adalah multimode atau MMF. Berbeda dengan single mode, multimode memiliki diameter core yang jauh lebih besar, sehingga beberapa mode cahaya dapat merambat secara bersamaan di dalam core. Pada gambar, terdapat contoh core berukuran 50 mikrometer dan 62,5 mikrometer. Karena core-nya lebih besar, cahaya dapat masuk dengan variasi sudut yang lebih besar dan merambat melalui beberapa jalur atau mode. Apa akibatnya? Masalahnya, setiap mode dapat menempuh jalur yang berbeda. Ada cahaya yang mengambil jalur relatif langsung, sementara mode lain dapat menempuh jalur yang lebih panjang. Akibatnya, cahaya yang awalnya dikirim secara bersamaan dapat tiba di sisi penerima pada waktu yang sedikit berbeda. Fenomena ini disebut modal dispersion atau dispersi modal. Semakin jauh jarak transmisi, efek dispersi ini semakin berpengaruh terhadap kualitas sinyal. Karena itu, multimode umumnya lebih cocok untuk jarak yang relatif pendek. Misalnya pada jaringan di dalam gedung atau data center, tergantung jenis fiber dan perangkat optiknya. Sekarang mari kita perhatikan perbandingan pada gambar. Di sebelah kanan terdapat single mode dengan core 9 mikrometer. Kemudian di tengah terdapat multimode dengan core sekitar 50 mikrometer. Dan di sebelah kiri terdapat multimode dengan core 62,5 mikrometer. Jadi terlihat jelas bahwa core single mode jauh lebih kecil dibandingkan core multimode. Namun perlu diingat, ukuran diameter keseluruhan fiber bukan hanya ditentukan oleh core. Fiber juga memiliki cladding yang pada banyak fiber berkomunikasi memiliki diameter sekitar 125 mikrometer. Supaya lebih mudahnya dibayangkan, kita analogikan jalan. Single mode bisa kita ibaratkan sebagai satu jalur atau suatu jalan yang sangat terarah. Hanya satu mode utama yang merambat, sehingga perjalanan cahaya lebih terkontrol. Sedangkan multimode seperti jalan yang memiliki beberapa jalur. Cahaya dapat merambat melalui beberapa jalur sekaligus. Karena setiap jalur memiliki panjang yang berbeda-beda, sebagian cahaya dapat tiba lebih dahulu dan sebagian lainnya tiba sedikit lebih lambat. Perbedaan waktu inilah yang kita kenal sebagai modal dispersion. Dalam konteks FTTX yang kita sedang pelajari saat ini, jenis fiber sangat umum digunakan adalah single mode fiber. Hal ini karena jaringan FTTX, terutama FTTH, membutuhkan transmisi dengan jarak yang cukup jauh, kapasitasnya tinggi, dan redamannya yang rendah. Karena itu, ketika nanti kita melakukan instalasi FTTH, kita akan banyak berhadapan dengan single mode fiber, konektor single mode, fusion splicing, serta pengukuran menggunakan optical power meter dan OTDR. Setelah memahami single mode dan multimode, sekarang kita lebih spesifik membahas jenis-jenis multimode fiber yang dikenal dengan istilah
OM1, OM2, OM3, OM4, dan OM5. Huruf OM merupakan singkatan dari Optical Multimode. Jadi, OM1 sampai OM5 semuanya merupakan fiber optik multimode. Yang perlu diperhatikan, tidak berarti semakin besar nomor OM, maka diameter core-nya semakin kecil. Justru, untuk OM2 sampai OM5, diameter core umumnya tetap 50 mikrometer. Perbedaannya lebih banyak terdapat pada kemampuan bandwidth dan karakteristik transmisinya. Kita mulai dari OM1. OM1 merupakan multimode fiber dengan ukuran yang umum adalah 62,5 mikrometer untuk core dan 125 mikrometer untuk claddingnya. Karena itu sering ditulis 62,5/125 mikrometer. OM1 merupakan generasi multimode yang lebih lama dan umumnya menggunakan sumber cahaya LED pada sistem-sistem lama. Bandwidth modalnya relatif lebih rendah dibandingkan generasi setelahnya, sehingga kemampuan transmisi data dan jaraknya juga lebih terbatas. OM1 ini banyak ditemukan pada instalasi jaringan lama, tetapi untuk instalasi baru biasanya sudah tidak ada lagi, sudah tidak banyak lagi. Karena saat ini sudah banyak yang menggunakan OM3, OM4, dan OM5. Selanjutnya adalah OM2. OM2 merupakan ukuran 50 mikrometer untuk core dan 125 mikrometer untuk claddingnya. Sehingga ditulis 50/125 mikrometer. Dibandingkan OM1, OM2 memiliki karakteristik bandwidth yang lebih baik dan dirancang untuk mendukung transmisi data yang lebih tinggi. OM2 juga mulai banyak digunakan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi di dalam gedung. Selanjutnya kita memiliki OM3. OM3 tetap menggunakan ukuran fisik 50/125 mikrometer untuk claddingnya, tetapi memiliki konstruksi fiber yang lebih optimal untuk transmisi menggunakan sumber cahaya laser, khususnya FC cell pada panjang gelombang 850 nanometer. Karena bandwidth-nya jauh lebih tinggi dibandingkan OM1 dan OM2, OM3 mampu mendukung jaringan berkecepatan tinggi dengan jarak yang lebih jauh. OM3 banyak digunakan pada data center, backbone jaringan gedung, dan jaringan berkecepatan tinggi. Selanjutnya ada OM4. Secara ukuran, OM4 juga menggunakan core 50 mikrometer dan cladding 125 mikrometer. Jadi jangan sampai menganggap OM4 mempunyai core yang lebih kecil daripada OM3. Perbedaannya terutama terdapat pada kualitas transmisi dan bandwidth modal yang lebih tinggi. OM4 merupakan pengembangan dari OM3 dan dapat mendukung transmisi berkecepatan tinggi dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan OM3 pada kondisi sistem yang sesuai. Karena karakteristik tersebut, OM4 banyak digunakan pada data center dan jaringan backbone berkecepatan tinggi. Dan yang terakhir adalah OM5. OM5 juga memiliki ukuran fisik yang sama seperti OM4, yaitu 50 untuk core-nya dan 125 mikrometer untuk cladding-nya. Keunggulan OM5 bukan karena ukuran core-nya berbeda, tetapi karena fiber ini dirancang untuk mendukung wideband multimode transmission, terutama pada sistem yang menggunakan beberapa panjang gelombang. OM5 dapat digunakan pada rentang panjang gelombang sekitar 850 sampai 953 nanometer, sehingga memungkinkan teknologi shortwave, wavelength division multiplexing, atau SWDM untuk meningkatkan kapasitas transmisinya. Dengan demikian, satu fiber dapat dimanfaatkan untuk membawa beberapa kanal dengan panjang gelombang yang berbeda-beda.
Bagian pentingnya apa? Arti 50 125 mikrometer. Sekarang kita lihat istilah 50/125 mikrometer. Apa maksudnya? Angka pertama yaitu 50 mikrometer menunjukkan diameter core, yaitu bagian tengah fiber tempat cahaya ini merambat. Lalu 125 mikrometer adalah menunjukkan diameter claddingnya. Jadi fiber optik yang multimode itu memiliki ukuran 50 core, 50 mikrometer untuk core-nya dan 125 mikrometer untuk claddingnya. Bisa kita analogikan, kalau kita ibaratkan fiber optik itu seperti sebuah pipa, maka core adalah jalur utama dalam cahaya berjalan. Sedangkan cladding adalah lapisan yang membantu menjaga cahaya tetap berada di dalam core melalui prinsip total internal reflection. Jadi, secara umum, semakin berkembang dari OM1 menuju OM4 atau OM5, kemampuan fiber untuk mendukung bandwidth dan kecepatan transmisi tinggi semakin baik. Contoh umumnya, untuk 10 gigabit Ethernet. OM1 jarak 10 gigabit per second itu sekitar 33 meter. OM2 82 meter. OM3 300 meter. OM4 400 meter dan OM5 400 meter. Jadi dapat kita simpulkan bahwa OM1 sampai OM5 merupakan sekelompok fiber optik multimode. OM1 memiliki core 62,5 mikrometer, sedangkan OM2 sampai OM5 umumnya memiliki core 50 mikrometer dan cladding 125 mikrometer. Yang membedakannya itu adalah generasi tersebut bukan hanya ukuran fisiknya, tetapi juga bandwidth-nya, karakteristik transmisinya, sumber cahaya yang digunakan, serta kemampuan mendukung kecepatan dan transmisi tertentu. OM3 dan OM4 ini banyak digunakan untuk jaringan berkecepatan tinggi seperti di data center, sedangkan OM5 dikembangkan untuk mendukung transmisi multimode dengan beberapa panjang gelombang atau wideband multimode-nya. Dan satu hal yang perlu kalian ingat, OM1 sampai OM5 adalah multimode, sedangkan fiber yang umum digunakan pada jaringan FTTH adalah kabel single mode. Mungkin itu saja untuk pengenalan overview dari fiber to the X. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.